Selamat pagi kelas 9 ABCD ya, untuk semua kelas. Selamat pagi, sekali lagi Bu Irma ucapkan. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran prakarya. Ya ampun, kayak di Indomaret diucapin selamat datang ya. Di sini kita bertemu lagi di pertemuan kedua, karena yang pertemuan ke-1 kan kemarin Bu Irma gunakan untuk penelitian ya. Di pertemuan kedua ini Bu Irma akan berikan kalian materi yang sesungguhnya. Kalau minggu kemarin kan baru ini ya, baru kenalan pengolahan, materinya apa, kerajinan materinya apa. Nah, di minggu kedua yang sebenarnya ini Bu Irma akan jelaskan materi awal tentang apakah itu pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Monggo, Bu Irma ingatkan sekali lagi hal-hal penting yang wajib kalian persiapkan. Salah satunya adalah peralatan tulis, buku tulis prakaryanya, buku paket prakaryanya, terus jangan lupa pensil, jangan pensil deh, nggak kelihatan. Ini pulpen aja, kan udah SMP kelas 9, masa takut pakai pulpen? Nah, silahkan dipersiapkan, catat hal-hal penting yang sekiranya akan keluar di ujian nanti. Ingat, setiap pertemuan Bu Irma memberikan penilaian, jadi pasti apa yang Bu Irma sampaikan akan Bu Irma tuangkan juga di dalam penilaian. Sama seperti minggu kemarin kan, kalian lihat tayangan, di akhir Bu Irma berikan kalian pertanyaan. Sama juga, ini nanti juga seperti itu. Dan tolong ya Mas, Mbak, tayangan ini, walaupun tidak ada videonya Bu Irma, tidak ada mukanya Bu Irma, hanya berupa audio, Bu Irma akan delete soon. Minggu depan Bu Irma akan delete soon tayangan ini minggu depan. Karena apa? Karena drive-nya Bu Irma sudah penuh, nak. Terlalu banyak membuat rekaman. Jadi silahkan kalau bisa kalian print, Bu Irma kan sertakan PowerPoint yang asli ya. Silahkan kalian print ya. Atau kalian, aduh Bu, nggak bisa ngeprint nih, nggak boleh keluar sama mama. Boleh, kalian catat aja ya. Bu, kecepatan slide-nya, di pause dong, jangan kayak orang susah ya. Di pause, catat, pause, catat, pause, catat gitu ya. Karena minggu depan akan Bu Irma hapus. Paham nggih? Nah, sekian prolog dari Bu Irma. Oh, ada yang tanya ini, Bu, kok itu tahunnya dari 2018, 2019 sampai 2020? Ini menunjukkan tahun digunakannya PowerPoint ini. Jadi Bu Irma dulu buat awal itu 2018, dipakai 2019 sampai sekarang 2020. Tapi tenang saja, sudah Bu Irma edit, sesuaikan dengan yang terbaru. Oke, pahamnya? Terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya, ini sebelum kita ke materi, prolognya masih berlanjut ternyata. Silahkan yang pertama wajib presensi online dahulu. Di pertemuan kita yang sekarang, yang kali ini, Bu Irma berikan presensinya di awal. Sudahkah kalian presensi online? Kalau belum, monggo videonya di pause dahulu dan kalian cari di Google Classroom presensi online untuk hari ini. Ini hari apa sih ya? Ya ampun, jangan sampai lupa hari karena libur ya. Ini hari Selasa, tanggal 28 Juli. Bu Irma sudah posting di bagian forum, di wall-nya Google Classroom Prakarya. Ada tulisan untuk presensi online terlebih dahulu. Silahkan di pause dan presensi online bagi yang belum. Kalau yang sudah, it's okay. Bu Irma ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti prosedur dengan baik. Yang kedua, jangan sampai kelaparan ya nak. Meskipun kalian tidak ada istirahat nyata, tapi boleh loh sambil makan sambil minum. Bu Irma juga sambil minum ini, karena recording itu butuh suara yang jernih. Terus yang ketiga, jaga kebersihan dan jangan lupa mandi. Sudah jam berapa ini? Walaupun Jogja dalam keadaan yang dingin-dingin, bikin mager mandi, tapi jangan ya, jangan lupa mandi.
paling enggak 2 kali sehari lah. Biar apa? Biar regenerasi kulitnya terjaga ya. Jangan lupa pakai body lotion. Nggak cuma cewek aja, cowok juga ya. Kering banget soalnya di suhu yang dingin seperti ini. Nanti kulitnya jadi pecah-pecah loh ya kalau nggak pakai body lotion ya. Oke, yang keempat, nah, seperti yang Bu Irma sampaikan di depan tadi ya, tayangan PPT akan Bu Irma hapus minggu depan. Silahkan di-download dan di-print atau disalin di buku tulis prakarya, bagian yang menurut kalian penting. Nah, paham kan alasannya? Yang kelima, jangan skip tayangan audio ini karena ada keterangan tambahan. Apa itu, Bu? Ya nanti pas di materi, Bu Irma kan cuma berikan hal-hal penting nih di slide PowerPoint-nya. Nah, yang hal penting lainnya akan Bu Irma jelaskan melalui audio ini. Jadi didengarkan dari awal sampai akhir. Percuma Bu Irma buat lama-lama, Bu Irma buat susah payah, jungkir balik, ngotak-ngatik laptopnya Bu Irma yang mati. Tapi kalian cuma skip. Sedih Bu Irma. Paham ya sampai sini ya? Oke, untuk berdoa Bu Irma husnudzon billah, kalian sudah berdoa di awal tadi ya nak ya, dijaga niatnya untuk belajar supaya nanti berkah ilmunya di kemudian hari. Amin. Nah, sudahkah kalian membaca tulisan Bu Irma di situ? Yang belum, yuk kita baca bareng-bareng ya. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama menjadi makanan siap saji, yang kedua menjadi olahan pangan setengah jadi. Bu Irma sudah jelaskan kan di materi kita minggu lalu bahwa yang bagian pengolahan kalian akan mempelajari 2 sub, yaitu yang pertama sekali lagi menjadi makanan siap saji dan yang kedua menjadi olahan pangan setengah jadi. Tapi ingat, materi dasarnya tentang peternakan dan perikanan. Jadi bahan-bahan yang akan kita pelajari bersama dan akan digunakan untuk praktek itu hanya seputar peternakan dan perikanan. Adapun nanti kok diberi tambahan, Bu boleh pakai tambahan nasi enggak? Bu boleh pakai tambahan ubi enggak? Kan karena kelas 8 kemarin kita menggunakan SKU ya. Masih ingat panjangan dari SKU? Serelia, kacang, dan umbi. Atau diberi tambahan materi kelas 7. Bu, hasil peternakan dan perikanannya boleh nggak kalau ditambahin buah atau sayur? Boleh, tapi tetap yang paling poin utamanya adalah hasil peternakan dan perikanan. Apa saja kah? Bu Irma sudah jelaskan di minggu lalu. Masing-masing hasil peternakan dan perikanan yang akan kita ulas lebih jauh. Nah, di sini Bu Irma akan ulak-alik semuanya biar kalian dong semuanya dan berhasil kalau Bu Irma berikan soal. Oke, let's play. Nah, untuk mukaddimahnya, untuk prolog pembuka materinya, di situ Bu Irma berikan catatan penting loh ya. Bu Irma bacakan, bahan pangan hasil peternakan dan perikanan yang beragam mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, sehingga bahan tersebut mudah dan cepat rusak. Pernah lihat ikan? Pernah lihat udang segar? Pernah lihat atau memegang rumput laut segar? Nah, kalau bahan-bahan tersebut hanya didiamkan tanpa dimasak, tanpa diolah, tanpa dilakukan pengawetan, dia akan cepet banget rusak. Apalagi seafood ya, baunya berapa jam ditinggal kalau tidak dilakukan pengolahan, walaupun tidak dilakukan penyimpanan, bisa banget baunya itu langsung menyengat ke seluruh ruangan ya. Ya, terus pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimiawi dan menghasilkan produk olahan yang secara sensorik menarik serta bergizi tinggi.
Jadi kenapa toh kok harus dimasak? Biar apa? Biar kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimiawi itu dihambat. Apa toh Bu reaksi biokimiawi itu? Nah, PR pertama untuk kalian ya, cari apa itu reaksi biokimiawi ya. Dan akan menghasilkan produk yang secara sensorik menarik. Sensoriknya manusia pada umumnya apa? Mata. Terus nanti lidah. Coba bayangin, pernah nggak makan sushi yang bahan dasarnya ikan mentah? Dibandingkan sushi ataupun bahan dasar mentah, udang mentah, ikan mentah, cumi mentah, rumput laut mentah, atau telur mentah, itu kalau kalian disuruh milih antara yang mentah-mentah itu tadi sama yang misalnya cumi goreng tepung, misalnya lagi apa ya, yang enak-enak lah, yang dari telur gulung, ayo pilih yang mana? Tentu aja milih yang ini kan, yang sudah dimasak kan. Nah itu yang namanya lebih menarik secara sensorik dan memiliki nilai gizi yang tinggi karena sudah diolah ya. Dan yang terakhir, proses pengolahan harus dilakukan dengan baik agar nilai gizinya tidak turun atau berkurang drastis. Pernah lihat ini nggak info tentang jangan memasak sesuatu dengan yang berlebihan, terutama dengan menggunakan teknik menggoreng, karena beberapa zat gizi akan larut atau musnah karena terlalu panasnya minyak. Pernah dengar info tersebut? Itu benar. Jadi kita dalam melaksanakan pengolahan tidak boleh kok suhunya terlalu tinggi ya. Karena apa? Karena vitamin-vitamin yang ada di dalam bahan itu bisa rusak atau bahkan hilang. Paham nggih? Kita ulas dulu untuk hasil perikanan ya. Masih ingat kan pertanyaan Bu Irma minggu lalu? Apa saja bahan-bahan dari yang diambil sebagai hasil perikanan? Sebenarnya banyak, cuma untuk lebih simpel, lebih padat kalian mempelajari, di situ Bu Irma cantumkan 4 bahan ya. Ada ikan, ada udang, ada cumi, dan ada rumput laut. Gitu nggih. Bahan pertama yang akan kita bahas adalah ikan. Ya, ikan sumber pertama dan sumber terbesar protein dan omega 3. Okay. Ikan berdasarkan ekologi. Oh, apa itu Bu Irma ekologi? Nah, ini PR yang kedua ya. Tadi kan apa yang tadi yang pertama tadi Bu Irma tanyakan ke kalian? Nah, ini yang kedua ya, ekologi. Catat nanti dicari ya artinya ekologi ya. Berdasarkan ekologi, ikan dibagi menjadi 3. Ada air tawar di situ, ada juga air payau, dan yang terakhir air laut. Untuk yang air tawar, ikan air tawar di situ Bu Irma rangkumkan itu adalah air dari sungai dan danau ya, beberapa sungai dan beberapa danau. Salinitasnya rendah, air dengan tingkat salinitas rendah. Apa sih Bu itu salinitas? PR lagi buat kalian ya. Tadi udah ekologi, terus ini ada salinitas. Silahkan dicari, pasti akan muncul itu di ulangan hariannya Bu Irna ya. Contoh ikan air tawar di situ ada lele, pernah makan, ikan emas, dan ikan bawal ataupun ikan gurame. Pernah makan semua jenis ikan tersebut? 4 itu? Belum? Waduh, itu di mamang-mamang pecel lele pinggir jalan banyak itu ya. Silahkan kuliner wisata malam ya. Terus yang air payau di situ adalah perairan dari muara ya, pertemuan dengan tingkat salinitas sedang. Jadi nggak asin, nggak terlalu asin, nggak terlalu tawar. Contoh ikannya apa Bu Irma? Ada ikan bandeng dan ikan kakap ya, dibudidayakan dengan cara sengaja. Lalu air laut. Air laut contohnya apa Bu Irma? Tentu saja laut, Nak.
yang pasti salinitasnya tinggi alias asin. Pernah nggak sih kalian main-main ke pantai gitu terus nggak sengaja nyicip airnya gitu, ketelan, waduh asin gitu ya. Terus contoh ikannya ada ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Yang tenggiri itu enak banget ya. Sering dibuat apa yuk makanannya yuk. Lanjut. Bahan selanjutnya setelah tadi kita bahas ikan, di situ Bu Irma sudah catatkan, sudah rangkumkan untuk kalian ada udang. Siapa suka udang? Ayo, Bu Irma juga suka udang. Gak ada yang tanya Bu, ya Allah please. Ada juga ini, apakah ada dari kalian yang alergi udang? Sepertinya kemarin waktu pertanyaan di pertemuan pertama kita, Bu Irma menemukan ada beberapa anak yang ternyata alergi udang. Sabar ya nak ya, masih banyak bahan makanan yang bisa kalian cicipi, tidak hanya udang kok yang enak ya. Di sini, udang sebagai sumber lemak omega 3 dan mineral ya, bagus banget ya. Jadi kalau kamu tidak alergi, silahkan sesekali konsumsi udang itu baik untuk kesehatan kita ya. Udang dapat hidup di semua perairan tergantung jenisnya ya. Perairan air tawar ada jenisnya sendiri, perairan air laut ada juga. Jangan kamu pelihara udang nangkep gitu di laut gitu, wah nemu udang nih gede gitu, misal lobster gitu, lalu kamu kasih ke air biasa yang bukan habitatnya dia, mati ya, kasihan hidupnya ya. Jadi dia dapat ditemukan di semua perairan, tapi itu tadi tergantung jenisnya. Oke, udang termasuk dalam kelompok krustasea. Ayo, IPA sudah masuk belum ini pengelompokan makhluk hidup? Krustasea berarti yang punya tulang belakang ya. Pernah kan menemukan udang dengan lapisan kulit keras tapi warnanya bening gitu? Nah, lalu udang akan mengalami perubahan warna jika bertemu dengan suhu panas. Sadar nggak sih kalian? Begitu kalian memasukkan udang ke dalam wajan atau mempertemukan udang dengan suhu panas, entah itu air rebusan, entah itu minyak goreng, dia akan berubah warna. Jadi apa yo? Jadi orange pink gitu kan? Nah, dia karena ada suatu warna, silahkan nanti dicari di situ ada. Kenapa sih kok berubah warna gitu ya? Dia mudah banget ya berubah warna ya. Udang kalian letakkan di atas batu panas aja, dia akan berubah warna. Percaya nggak? Nggak percaya? Dicoba, ayo. Tapi batunya harus beneran panas dong ya. Nah, udang tidak boleh diolah dalam waktu yang sangat lama. Waktunya untuk pengolahan udang singkat aja ya, karena dia akan cepat berubah warna. Tandanya apakah sudah berubah warna? Itu sudah matang. Jangan terlalu lama, 1 jam kayak buat rendang atau berkali-kali diingat-ingat kayak buat gudeg, nggak boleh itu ya, langsung diangkat dan dikonsumsi. Jenis udang yang terkenal di Indonesia itu ada banyak. Di situ Bu Irma berikan contohnya beberapa, yaitu jerbung, flower itu udangnya cantik loh ya, ekornya itu bisa pias kayak bunga-bunga gitu. Ada udang windu, udang galah, udang dogol, catpon, barong atau lobster, dan rebon. Rebon itu yang kecil-kecil, imut-imut, yang biasanya untuk masak ibu-ibu gitu nggih. Bahan ketiga di situ ada cumi-cumi sebagai sumber mineral. Dia tidak masuk ke dalam kelompok moluska, berarti dia lentur, nggak punya istilahnya otot keras gitu nggih. Terus tintanya yang hitam itu, yang Bu Irma nggak suka. Ada nggak sih kalian tim nggak suka tinta cumi-cumi? Sama berarti kayak Bu Irma ya. Tintanya itu dapat mencegah kanker loh padahal ya. Jadi kalau kalian suka, good, lanjutkan. Silahkan dikonsumsi ya. Jangan kayak Bu Irma ya, pilih-pilih. Terus sama seperti udang, cumi-cumi juga tidak boleh dimasak terlalu lama. Kenapa? Nanti jadinya alot. Jadi kayak karet gitu ya. Dan jenis yang terkenal ada 3, yaitu sotong. Jadi sotong itu adalah salah satu jenis dari cumi-cumi ya. Ada
cumi-cumi karang, dan belaku. Paham ya sampai sini ya? Bu, gambarnya seperti apa? Silahkan searching di Google ya, gunakan gadget dengan baik, jangan cuma ngegame terus nah. Bahan terakhir dari hasil perikanan yang akan kita bahas ada rumput laut. Dia sebagai sumber kalsium dan serat. Oke, rumput laut tergolong tanaman berderajat rendah yang tidak mempunyai batang, akar, dan daun sejati. Tanaman ini hanya menyerupai batang yang disebut halus ya, dan umumnya menempel pada substrat keras seperti pasir, lumpur, batu, dan benda-benda keras lainnya. Pernah lihat, kalau dulu sih zamannya Bu Irma habis pulang sekolah gitu ada tayangan bolang gitu ya. Nah, dia itu kayak apa? Main-main gitu di pinggiran pantai yang ada petani rumput lautnya. Dia jadi nempel-nempel gitu dipanennya, dicabut dari substrat kerasnya itu ya. Dan rumput laut dapat juga menempel pada rumput lain secara epifitik. Apa itu Bu Irma epifitik? Nah, PR lagi buat kalian. Cari apakah itu epifitik ya. Dan rumput laut atau seaweed secara ilmiah dikenal dengan istilah alga atau ganggang. Ganggang itu tadi alga ya, yang ada di dalam laut, ganggang. Terus rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. Ingat, apakah salah satu ciri berklorofil? Warnanya apa hayo ya, dan butuh apa hayo untuk hidup. Nah, silahkan diingat lagi pelajaran IPA-nya. Bu Irma tampilkan beberapa masakan guys. Lapar nggak? Nggak lapar. Ya ampun, berarti udah kenyang kalian. Alhamdulillah ya, kalau nggak lapar ya. Karena kalau lapar berdosa Bu Irma ini. Nggak apa-apa ya, tapi untuk pelajaran ya. Contoh pertama di situ ada apa itu? Pojok kiri atas yang menghadap kita tuh. Ada ikan bakar ya. Dari namanya aja udah ketahuan teknik olahnya ya. Terus yang ke bawahnya itu ada udang dibentuk apa itu? Kayaknya enak banget nih ya. Yang sering kalian sering buat nggak sih ini? Bu Irma pernah nih ngajar TK masak ini. Anak-anaknya Bu Irma suka. Apakah kalian suka udang dengan seperti itu? Ebifura ya namanya ya. Naik ke atas, gambar ke atas di situ ada cumi. Kayaknya pedes ya itu ya. Wah, Bu Irma nggak jamin doyan makanan pedes-pedes kayak gitu. Kasihan perut sama mulutnya soalnya. Yang terakhir di situ ada tumis rumput laut. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya tumis rumput laut seperti itu ya. Karena dia kan fresh ya, lalu diolah sedemikian rupa terus ditumis. Tapi kalau di Asia yang lain, misalnya Jepang, Korea, Cina, itu sering tumis rumput laut seperti itu ya. Itu ada taburan wijen, itu adalah hidangan khas pinggir laut dari bagian Korea Selatan. Kalau tadi kita sudah membahas hasil perikanan, nah kita lanjut ke hasil peternakan ya nak ya. Sama seperti materi Bu Irma minggu lalu, hasil peternakan yang akan kita bahas lebih mendalam ada 3, yaitu daging, telur, dan susu. Pernahkah kalian mengkonsumsi ketiga bahan ini? Bahan pertama dari hasil peternakan yang akan kita bahas adalah daging ya. Daging berasal dari unggas dan hewan berkaki 4. Unggas berarti hewan berkaki 2 nih. Mengkonsumsi daging dapat memenuhi kebutuhan manusia akan kebutuhan protein hewani ya. Sebagai sumber olahan pangan, daging dapat dibedakan menjadi 2 warna. Daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Keterangan tambahan dari Bu Irma, daging berwarna putih itu biasa masuk, contohnya adalah kelompok unggas, ayam mungkin, burung mungkin, seperti itu. Untuk contoh daging berwarna merah adalah dari hewan berkaki 4. Ada sapi, kambing, kerbau,
babi, dan lain sebagainya yang berkaki 4. Paham ya? Nah, di situ Bu Irma sudah rangkum kan ya nak ya. Kalau di buku paket kan banyak, tapi kalau kalian masih penasaran, boleh loh dibuka buku paketnya, jangan cuma sebagai pajangan ya. Percuma ya kalian bawa berat-berat dari sekolahan ke rumah untuk dipinjam, tapi cuma dijadiin sajen ya. Jangan. Untuk yang pertama ada ayam. Pernahkah kalian makan daging ayam? Insya Allah pernah ya. Di sini ada 2 jenis ayam yang sering kita temui, yaitu ayam kampung dan ayam broiler. Rasa ayam kampung lebih gurih daripada ayam broiler. Pernah nggak sih makan ayam kampung? Yang dagingnya kalau menurut Bu Irma agak gimana ya? Agak alot ya. Tapi enak rasanya. Ada gurih-gurihnya gitu ya, kayak iklan. Dan kandungan lemak ayam broiler lebih tinggi. Karena apa? Karena ayam kampung itu banyak gerak, sedangkan ayam broiler karena dia diternakkan, dia jarang geraknya tidak sebanyak ayam kampung. Jadi lemaknya dia banyak. Terus lemak banyak terdapat di bawah kulit, terutama bawah sayap. Pernah nggak sih kalian makan sayap gitu? Sayap ayam terus menemukan kayak gajihnya ayam. Nah, itu ada di bawah kulit. Untuk daging yang kedua ada daging sapi. Dagingnya cirinya berwarna merah dan bagian terbanyak dari daging sapi terdapat di paha depan dan paha belakang gitu ya. Mau membuktikan besok waktu kurban ya, kan deket lagi tuh ya kurbannya ya. Daging yang ketiga ada daging kerbau. Dagingnya warnanya merah agak gelap ya. Tekstur seratnya lebih kasar dari sapi. Dia banyak gerak ya. Lemaknya lebih rendah dari sapi. Karena banyak gerak, otomatis lemaknya lebih rendah ya. Banyak diolah di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Yang terakhir, daging kambing. Dia biasanya lebih empuk daripada daging sapi dan daging kerbau. Seratnya lebih halus dan yang paling khas, dia aromanya khas. Pernah nggak sih kalian nggak nyium secara sengaja sih, tapi membaui secara tidak sengaja aroma daging kambing? Kan kalau waktu kurban gitu, waduh bau apa nih, si daging kambing nih. Nah, kalau daging sapi kan nggak, aromanya lebih soft ya gitu. Bahan kedua setelah kita bahas daging, di sini ada bahan telur. Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna. Tapi baik sih sebenarnya, tapi ada beberapa keadaan tubuh manusia yang tidak bisa menerima protein tinggi. Contohnya Bu Irma kalau makan telur terlalu banyak, intensitasnya terlalu tinggi, itu nanti bisa berakibat alergi, gatal-gatal gitu. Nah, kamu apakah juga sama seperti Bu Irma? Kalau sama, silahkan konsumsi telurnya dijeda ya, jangan telur terus setiap hari, oke? Vitamin D dari telur merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Bagus kan telur? Jika dibanding dengan daging, pemakaian telur dalam menu Indonesia jauh lebih luas, lebih sering. Telur dapat dibuat berbagai jenis makanan. Apakah tadi pagi kalian mengkonsumsi telur, nak? Indonesia sebagai salah satu bahan yang paling sering dikonsumsi adalah telur. Kita butuh nih protein, tapi kalau untuk daging kan mahal ya. Nah, untuk yang telur itu relatif murah, alhamdulillah. Jadi bisa pengganti daging itu adalah telur, ya. Telur yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya berasal dari unggas yang diternakkan. Contohnya apa Bu Irma? Ada ayam, ada itik atau bebek, dan telur puyuh. Pernahkah kalian memakan dari 3 jenis ini?
Telur ayam, telur itik, dan telur puyuh. Masa nggak pernah? Harusnya pernah ya. Dan telur-telur yang lebih kecil seperti telur ikan kadang juga digunakan sebagai campuran dalam hidangan. Sering disebut kaviar. Itu harganya wow, mahal sekali ya. Nah, Bu Irma di sini akan berikan tips untuk kalian gimana sih ciri telur yang baik. Jadi, kalau kalian belanja bisa tidak terkecoh dengan telur-telur yang dipajang ya. Yang pertama, kulitnya tidak retak. Cari yang mulus-mulus ya. Lalu kalau dibuka, kuning telurnya ada di tengah. Telur kan ada cairan yang bening itu kan ya. Terus baru kuning telurnya kan ya. Nah, kalau dibuka, kuning telurnya itu ada di tengah. Kalau udah ke pinggir, berarti dia sudah disimpan dalam waktu yang lama. Dan kalau telur itu kalian celupkan ke dalam air, dia akan tenggelam. Artinya apa? Belum banyak udara yang masuk. Kalau disimpan terlalu lama, udara lama-lama akan masuk ke dalam pori-porinya. Dan kalau dicelupkan, dia bisa ngambang. Itu berarti udah disimpan lama. Tapi kalau telur kok dicelupkan, terus tenggelam ke bawah, itu berarti dia fresh, masih baru. Ciri yang selanjutnya, tidak berbau menyengat, ya. Bau sih sebenarnya, tapi tidak banget ya. Dan tidak berbunyi jika digoyangkan. Kalau berbunyi ketika digoyangkan, berarti sudah ada udara yang masuk, sudah koclak, sudah lama disimpan ya. Dan yang terakhir, kuning dan putih telur terpisah. Maksudnya putih itu cairan yang bening tadi ya. Kalau sudah terpisah sah, berarti itu sudah lama itu disimpannya. Gitu. Nah, bahan terakhir dari hasil peternakan yang akan kita bahas dan pelajari bersama, di situ ada susu. Ya. Susu yang dimasukkan adalah susu hasil hewan yang sengaja diternak untuk diambil air susunya. Hewan yang biasa diternak untuk dimanfaatkan air susu antara lain adalah sapi perah, kambing, dan kuda. Pernah dengar susu kambing? Susu kuda? Insya Allah sudah ya. Dan penyimpanan susu hewan harus di suhu dingin. Untuk apa? Kok harus suhu dingin, Bu Irma? Untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Susu itu sangat fragile, sangat rentan terhadap bakteri, nak. Kalau dia sudah kemasukan bakteri, bisa rusak gitu kandungan-kandungannya, udah nggak bagus buat tubuh. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, susu harus disimpan dalam suhu dingin ya. Ataupun kalau tidak dalam suhu dingin, dia dimasukkan ke dalam wadah yang bisa menghambat udara masuk, sinar matahari masuk gitu ya, dalam kemasan Tetra Pak biasanya ya. Susu dapat dimanfaatkan dalam berbagai olahan dessert dan tambahan dalam beberapa makanan. Contoh olahan susu yang menggunakan bahan dasar susu itu ada yogurt, ada keju, ada mentega, ada SKM. Apakah tahu kepanjangan dari SKM? Susu kental manis, walaupun porsinya sedikit ya. Ada SBFC, susu bubuk full cream. Ada juga ice cream gitu ya. Nah, kalau tadi di atas Bu Irma tampilkan beberapa contoh dari hasil perikanan, di sini Bu Irma juga akan berikan kalian contoh dari hasil peternakan. Yang paling atas sebelah kiri kita itu, di situ ada sate daging sapi ya. Besok waktu kurban ya, biasanya banyak banget nih yang update status bakar sate ya. Silahkan, asal jangan banyak-banyak ya, nggak bagus juga kalau terlalu banyak ya. Di bawahnya di situ ada ayam yang digoreng. Kok Bu Irma mendadak lapar ini. Lalu naik ke atas di situ ada telur gulung, terkenal banget ya ini di Korea, di Jepang ya. Namanya tamagoyaki kalau di Jepang. Sudah ada yang pernah membuat ini? Keren ya, praktek ini boleh loh.
Kan gampang ya, tinggal digulung-gulung-gulung-gulung. Terus yang terakhir ada pai susu. Nah, cukup ya. Mantap, langsung aku balik ya. Sudah ada di akhir materi kita. Nah, Bu Irma berikan penugasan untuk kalian ya. Penugasannya apa, Bu? Di situ sudah Bu Irma tuliskan. Ada di Google Classroom Prakarya. Nanti akan Bu Irma update. Tolong ya dibaca instruksinya dan ditaati ya. Karena itu berpengaruh ke nilainya kalian. Tugas paling akhir akan Bu Irma terima pukul 3 sore nanti. Jam berapa sekarang? Masih banyak kan waktunya. Kalau lebih dari itu, tentu saja nilainya akan berkurang. Kecuali kalau memang ada kendala, gitu nggih. Dan kalau ada kendala, kalian terus mengirimkan, tolong ya, konfirmasi ke Bu Irma. Jangan sudah terlambat dari jam 3, kalian tidak ada konfirmasi. Sedih Bu Irma. Tapi Bu Irma akan lebih sarankan atau akan lebih senang kalau kalian mengirimkannya tugas itu masih dalam jam pelajarannya Bu Irma. Sampai jam berapa tuh Bu Irma? 11.50 kayaknya ya. Tugasnya Bu Irma nggak banyak kok, tenang ya. Tolong ditaati instruksinya dan dibaca dengan teliti. Sekian nak pertemuan kita kali ini. Sebenarnya masih ada lagi, tapi karena waktu kita terbatas, Bu Irma akan terangkan di pertemuan selanjutnya. Gitu nggih, paham nggih? Semoga apa yang Bu Irma sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Selamat siang.